Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang soal-soal larutan penyangga. Kita mulai dari nomor 1A ini dulu. 500 ml HCN 0,1 M ditambah 500 ml NaCN 0,1 M. Ka-nya HCN itu 4 kali 10 pangkat min 5. Hitunglah pH campuran dari HCN sama NaCN. Kita tulis dulu campurannya itu antara HCN sama NaCN. Jadi ini ada HCN ditambah NaCN. Kalian ingat kemarin apa yang terjadi kalau ada HCN ditambah NaCN? Jadi ada asam lemah, di sini ada asam lemah sama garam. Kalau ada asam lemah sama garam, kemarin sudah kita bahas ya, reaksi yang terjadi bagaimana bla bla bla. Terus langsung aja, karena kita mau ngitung pH, langsung aja kemarin kita sudah menemukan rumus H+ secara umumnya itu adalah sama dengan Ka dikali N asam dibagi N basa konjugasinya. N asamnya kan udah jelas dari HCN ini karena dia asam lemah. Lalu N basa konjugasinya dari mana? N basa konjugasi itu dari garam NaCN-nya. Jadi ini kita di sini aja ya. Ini kita coret aja. Kita jelasin NaCN itu akan terurai jadi Na+ sama Cn-. Ingat kalau ada garam kemarin dia akan langsung terurai jadi Na+ sama Cn-. Terus karena kita pakai mol, maka kita cari molnya masing-masing dulu. Ini kan 500 ml sama 0,1 M. Ingat rumus konsentrasi atau molaritas itu sama dengan N per V. Sehingga rumus N itu sama dengan M dikali V. Kita kan mau nyari molnya, berarti tinggal molaritasnya itu dikali volumenya. Langsung aja volumenya ini 500. Jadi ini volumenya, di sini molaritasnya ya. M dikali V ini kita kali aja. 0,1 M dikali 500 ml, jadinya N-nya HCN itu 50 ml. Dapatnya dari M dikali V, 0,1 kali 500. Terus, maaf ini milimol. Kenapa kok milimol? Karena ini kan satuannya tadi molaritas sama mililiter. Kalau satuannya molaritas sama mililiter, kalau yang satu ini ada milinya, di sini juga jawabannya mili. Terus ini NaCN 500 ml sama 0,1 M, berarti tinggal kita kali aja langsung, di sini 50 milimol juga. Terus di sini berarti 50 milimol ya. Ini berarti 50 juga, ini juga 50 milimol. Terus asam lemahnya kan HCN. Basa konjugasinya yang mana? Basa konjugasinya itu si Cn-nya yang hanya hilang satu. Ingat kalau ada asam sama basa konjugasi, asam itu yang hanya lebih banyak, basa itu yang hanya lebih sedikit. Jadi kalau hanya dikurangi kan tinggal Cn aja. Jadi si basa konjugasinya itu si Cn-nya. Terus ini 50 milimol tinggal kita masukkan ke rumusnya sini. Ka-nya diketahui 4 kali 10 pangkat min 5. Berarti di sini 4 kali 10 pangkat min 5. N asamnya tadi 50. N basa konjugasinya itu juga 50. Tinggal kita coret aja ya. Terus jawabannya 4 kali 10 pangkat min 5. Karena yang ditanya pH, kita cari pH-nya. Berarti pH-nya itu sama dengan 5 min log 4. Atau misalkan kamu lihat di sini garamnya itu Cn-nya di sini cuma ada satu. Jadi Cn ini nanti kan kalau diuraikan kan nanti jadi basa konjugasinya. Kalau Cn-nya cuma ada satu, ya udah langsung aja kamu masukin 50 milimol ke sini ya. Kecuali kalau di sini Cn-nya ada 2. Nah itu nanti di sininya koefisiennya akan jadi 2, di sini jadi 100 ml. Tapi kalau Cn-nya cuma ada satu, langsung kamu masukin ke sini aja juga nggak apa-apa. Kita lanjutkan ke soal 1B. Jadi ini diminta untuk mencari pH dari campuran CH3COH dan NaOH. Jadi kalau ada soal kamu lihat dulu zatnya yang bereaksi itu apa. Kalau tadi kan HCN sama NaCN, sama-sama ada Cn-nya, berarti dia pasti pasangan asam basa konjugasi. Langsung kita jawab soalnya langsung ke rumusnya.
Tapi kalau ini ada asam ditambah basa, berarti ini reaksinya tidak langsung, harus kita reaksikan dulu. CH3COH kalau ditambah dengan NaOH, si H dari CH3COH sama OH dari NaOH ini gabung ya, H sama OH nanti ketemu jadi H2O, jadi ini plus H2O. Terus sisanya CH3COO sama Na, tinggal kita campur aja jadi CH3COO Na. Terus ingat kalau ada asam ditambah basa itu pasti pakai MRS. Jadi ini ada mula-mula, reaksi, sama sisa. Kita pakai MRS dulu. Yang di sebelah kiri panah itu negatif, dikurangi. Terus yang di sebelah kanan panah itu positif, ditambah. Ini mula-mulanya belum ada ya, belum diketahui. Terus karena MRS ini satuannya itu harus mol, jadi ini harus mol ya, ingat. Di MRS itu kita harus mengubah semua satuan jadi mol. Di sini diketahuinya mililiter sama molar. Berarti kita ubah jadi mol itu pakai rumus N sama dengan M dikali V. Jadi tinggal kita kali aja 150 dikali 0,1. Terus yang NaOH ini 100 mili sama 0,1, berarti ini 100 dikali 0,1. 150 dikali 0,1 itu 15, 100 dikali 0,1 itu 10. Satuannya apa? Satuannya milimol. Kenapa kok milimol? Karena di sini pakai mililiter ya. Jadi kalau yang 1 mili, yang lainnya juga mili. Di sini milimol, terus di sini ada 15 sama 10, yang ditulis di reaksi itu yang angkanya paling sedikit. Jadi ini 10, 10, 10, 10. Kenapa kok 10 semua? Karena di sini perbandingan koefisiennya itu 1 banding 1 banding 1 banding 1. Tidak ditulis itu artinya 1 banding 1 semua ya. Terus tinggal kita hitung aja 15 dikurangi 10, sisanya 5 milimol. Di sini 10 dikurangi 10 habis. Ini 10 milimol. Di sini juga 10 milimol. Kemudian dari sisanya bisa kita lihat kalau yang tersisa itu si CH3COH, CH3CONA dan H2O. CH3COH dan CH3CONA ini bisa menjadi pasangan asam basa konjugasi. Karena kan ini asam lemahnya, terus ini sama-sama ada CH3COO-nya. Nanti kalau terurai dia bisa jadi CH3COO- itu basa konjugasinya. Berarti bisa kita uraikan dulu aja CH3COONA-nya. Dia diuraikan jadi CH3COO- sama Na+. Ini sih basa konjugasi. CH3COH ini merupakan asamnya. Jadi udah ada asam basa konjugasi membentuk larutan penyangga ya. Terus kita hitung aja pakai rumus konsentrasi H+. Kalau saya cara ngafalinya, kamu lihat aja di sini kan reaksinya itu antara asam sama basa. Asamnya itu asam lemah, basanya itu basa kuat. Kalau di hidrolisis kemarin yang kita pakai buat ngafalin rumus, kalau yang ada basa kuatnya itu yang dipakai di rumus kan si OH-nya. Jadi kalau di sini CH3COH ditambah NaOH, nanti yang kamu tulis di rumus itu OH-nya karena yang kuat itu OH-nya, NaOH-nya. Terus kalau di penyangga itu yang kita pakai yang lemahnya. Jadi kalau yang lemah itu asamnya, rumusnya itu pakai H+. Kemudian perbedaannya dengan hidrolisis kemarin, kalau hidrolisis pasti reaksinya di sini di sebelah kiri reaksi itu pasti habis semua. Tapi kalau di penyangga itu pasti salah satunya itu sisa, dan yang sisa itu harus yang lemah. Jadi nggak boleh yang kuat itu sisa ya. Kamu ingat-ingat kalau di penyangga pasti yang kuat itu habis, yang lemah itu pasti sisa. Jadi ciri-ciri penyangga itu pasti sisa lemah. Sisa lemah. Kalau di hidrolisis itu pasti habis bereaksi.
Kemudian kita lanjutkan, karena tadi yang sisa itu asamnya, pakai rumus H+, atau kalau kamu lihat di sini lemahnya itu asam, berarti pakai rumus H+. Rumusnya berarti Ka, karena kalau yang lemah asamnya pasti diketahui Ka ya. Dikali N asam dibagi N basa konjugasi. Ka, Na, NBK. Kalau di sini OH-, di sini Kb, Nb, NaK gitu ya. Terus ini sama dengan diketahui Ka-nya 10 pangkat min 5. Berarti ini 10 pangkat min 5 dikali N asamnya itu 5 milimol, 5 dibagi N basa konjugasinya ini ya CH3CO-. Dari garamnya ini kan 10 milimol dimasukin ke sini 10, ini juga 10 karena di sini koefisiennya sama-sama 1. Berarti di sini 10. Berarti ini sama dengan setengah ya, dicoret jadi 1 banding 2. Setengahnya kita pindah ke kiri, jadi setengah kali 10 pangkat min 5. Berarti pH-nya itu sama dengan 5 plus log 2.